لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, bersihkan diri, sucikan hati, menghadap Allah Rabbul Izzati, tinggalkan negeri ke tanah suci untuk bersimpuh di rumahmu Rabbi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. Kota Makkah Al-Mukarramah, di sanalah terletak Ka'bah, memulai miqat dari Jarodah, memakai ihram, baca talbiyah, tak terasa menetes air mata melihat keagungan Allah Ta'ala. Rahmat Allah yang berlimpah ulang dengan hati bahagia. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. What's up mate, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Bil. Jadi hari ini kita lagi berada di Balai Kelurahan Kampung Jawa Tondano dalam rangka, jadi kalian udah bisa lihat sih sebenarnya ini lagi rame-rame di belakang, karena hari ini tuh ada tasyakuran gitu, keberangkatan haji atau bahasa lainnya tuh Walimatus Safar Haji. Jadi tapi ini khusus di Kampung Jawa Tondano karena ini kan udah mau masuk musim haji, which is udah bentar lagi Idul Adha, hari raya haji kalau orang-orang bilang di sini. Jadi ini lagi tasyakuran untuk melepaskan
dan mengantar kepergian mereka ke Baitullah nanti. Nah, biasanya walimatus safar haji ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, bahkan mengundang keluarga-keluarga mereka, bahkan sahabat-sahabat dan orang-orang terdekat, tetangga terdekat mereka untuk menghadiri walimatus safar haji tadi. Jadi di sini udah rame karena di sini calon jemaah haji yang akan diberangkatkan yang dari Kampung Jawa Tondano sendiri itu berjumlah 15 orang. Jadi ya ada banyak karena ini kayak langsung gitu loh, nggak satu persatu. Jadi ya udah ikutin keseruan hari ini dan let's go. Dari seluruh calon jemaah haji yang alhamdulillah yang hadir pada hari ini, dalam bentuk untayan kalimat, untayan kata permohonan maaf dan mendoakan kami yang akan berangkat memenuhi panggilan Allah bisa diindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa jamaah yang ada di Kampung Jawa dan sekitarnya yang hadir pada saat ini adalah yang akan berangkat sama-sama dari kampung ini ada berjumlah 18 orang. Yang saya perkenalkan satu-satu dari Bapak Mario, tinggalnya di Wewelan, tapi beliau itu berjamaah di Masjid Agung Al-Falah. Kemudian Bapak Ali Kiai Dama, berikut Joyo Suroto, ya, berdiri. Kemudian Bapak Sa'ad Nurdin, ya, berdiri. Berikut Bapak Ali Pulukadang, berikutnya Bang Ayat Saifuddin, Bapak Saifuddin. Kemudian Ibu Sandi Pululawan. Berikutnya Ibu Husna Mas Peke, Hasanah Mas Peke, biasa kita panggil Mas Peke. Kemudian Ibu Zubaidah Sailani. Berikut Ibu Lisaus. Kemudian Ibu Samsia Lawan. Berikut Ibu Rosita Yayaman. Kemudian Ibu Sunati, istri dari Pak Alio. Kemudian Ibu Ati Masroma. Baru Ibu Nur Ain Rahman. Berikutnya Ibu Nur Ain Wahab.
dan saya sendiri Kamaria Karinda. Amin. Ada lagi satu ungkapan dalam urusan menunaikan ibadah haji. Allah tidak memanggil mereka yang mampu, tetapi yang Allah panggil mereka yang mau. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويسر لنا يا الله اللهم يسر لنا يا الله زيارة وجهه المدينة ببيتك ولا مشقة مع السلامة والبركة وبلوغ المرام إرادة يا الله بعد النهار di zaman digital di mana orang-orang semua sekarang sudah pegang gadget. Nah, ketika menunaikan ibadah haji tak jarang juga kita melihat kadang mungkin orang-orang sudah tidak fokus lagi dengan ibadah itu sendiri, melainkan malah sibuk update status dan lain-lain. Itu gimana sih Ustaz cara untuk menghindari atau gimana sebenarnya? Ya, disinilah kita di era digital semacam ini justru kita mendapatkan sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Kalau zaman dulu, zaman belum ada gadget ini, enak sekali kita. Nah, disinilah kita bagaimana pinter-pinter. Kita tidak bisa lari dengan keadaan seperti ini, tetapi kita bisa menyiasatilah seperti itu. Yang dimaksud dengan pelaksanaan ada yang namanya mahdoh, ada yang ibadah betul-betul pelaksanaannya itu tidak boleh diganggu dengan yang lain. Contohnya seperti saya mengatakan tadi tawaf. Sampai fokusnya itu bukan saja lafal, muka saja itu tidak boleh, apalagi badan sampai begini. Sementara orang yang mengupdate status dengan memperlihatkan rekaman yang dia itu justru pada saat tawaf. Padahal pelanggaran yang paling besar itu juga pada saat saya tawaf. Kenapa? Karena wajah kita sudah mulai melenceng seperti itu. Itu contoh. Yang paling baik adalah yang saya katakan tadi, silakan kita memberitahu kepada saudara, kepada orang lain, tapi pada waktu sudah selesai. Kemudian Ustaz kan ketika mengupload sesuatu itu takutnya kan ada timbul menjadi niat lain yang terjadi, maksudnya mungkin ada menjadi ria atau itu gimana Ustaz dalam? Iya, ada yang mengatakan begini, tidak apa-apalah saya mempertahankan karena ini syiar. Syiarnya apa? Saya menunjukkan ini membuat motivasi. Oke lah, kita aminkan itu, tetapi lebih banyak kepada di luar syiar itu sendiri. Ya toh? Makanya saya bisa setuju kalau itu syiar. Tetapi pandangan orang lebih banyak kepada itu tadi. Kalau dia ucapkan berarti itu memperlihatkan itu riya. Tapi kalau dia mengucapkan maka itu sum'ah. Padahal bisa saja dua-dua. Ketika dia memposting memperlihatkan riya. Ketika dia mengucapkan status di bawah saya sedang ini, itu namanya sum'ah. Makanya kita lebih berhati-hati karena ini ibadah haji. Itu saya mengatakan begitu. Bukan kita tidak menghindar dari hal-hal yang seperti ini, tapi lebih bagus, alangkah indahnya ada waktu-waktu tertentu yang kita tidak menggunakan teknologi yang canggih ini. Begitu. Dan kembali menjaga niat lagi ya Ustaz, meluruskan niat kita lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Oke, sama-sama Dila. Oke, sekarang kita lagi bareng Mem Eka juga. Mem Eka ini alhamdulillah ya, anak dari salah satu calon jemaah haji. Calon haji yang akan berangkat tahun ini. Nah Mem, perasaannya bagaimana Mem sebagai anak
yang akan ditinggalkan oleh orang tua untuk memenuhi panggilan yang Allah berikan? Perasaannya itu terharu dan tentu saja bahagia karena terus terang ibu kami itu sebenarnya masuk ke jatah tahun 2020, tapi karena COVID sempat tertunda 2 tahun. Kemudian tahun lalu itu dikabarkan juga akan berangkat, tapi nyatanya yang 65 tahun ke bawah yang boleh berangkat. Jadi untuk ibu kami itu memang tidak boleh berangkat tahun lalu. Alhamdulillah tahun ini menjadi salah satu jamaah calon haji yang terpanggil. Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Doa dan harapan kami, insya Allah Mama berangkat dalam keadaan sehat walafiat. Selama di sana juga dalam keadaan sehat dan sampai pulang kembali bersama kami keluarga di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau masalah ini mau jaga itu, insya Allah Allah pasti akan jaga karena seluruh jamaah calon haji itu adalah tamunya Allah, diundang oleh Allah dan tentu saja akan dijaga oleh Allah. Terima kasih banyak, Mei. Dan ya, by the way, Walimatus Safar lil Haji ini intinya adalah kita yang menghadiri ini, kita mendoakan para calon haji agar mereka di sana insya Allah diberikan kemudahan, selamat sampai tujuan hingga balik dan insya Allah mendapat predikat haji yang mabrur. Intinya gitulah. Dan tadi juga aku belum sempat mention bahwa acara ini juga dihadiri oleh Ketua MUI, Ketua IPHI, juga ada Basnas, ada Keimaman, BTM, dan ada banyak tokoh masyarakat baik di Kampung Jawa Tondano ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa sendiri. Kemudian that's it ya guys for today video. Semoga bisa diambil apa-apa yang baik yang ada di video kali ini. Juga ya intinya ini juga sebagai salah satu bentuk syukur dari kita semua. Karena kan mensyukuri bahwa ada keluarga kita, ada sahabat kita yang ada orang tua kita yang berangkat ke Baitullah memenuhi panggilan Allah. Makanya ini juga menjadi, selain mendoakan mereka, ini juga menjadi bentuk syukur kita. Karena kata Allah di dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Maka ini menjadi salah satu bentuk syukur kita dengan mendoakan mereka, dengan datang ke sini, dengan juga sekaligus menyambung tali silaturahmi yang mungkin kalau nggak ada momentum ini kita nggak bisa untuk bertemu dengan orang-orang yang diundang juga di sini. Jadi ya intinya itu, semoga ada yang bisa diambil walaupun sedikit. That's it for today's video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.